Klub Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan ya. Ini adalah video ke-868. Kita akan membahas tes TWK yang sesuai dengan FR untuk tes CPNS tahun ini berdasarkan dari teman-teman yang sudah mengikuti tes CPNS ya. Ada beberapa materi yang akan kita sampaikan, yaitu tentang pengamalan Pancasila, bela negara, nasionalisme, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita mulai dari soal yang pertama. Di sini adalah pada tanggal 4 Desember 44 tahun lalu, Hasan Tiro mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka atau sering kita kenal dengan GAM. Deklarasi kelompok separatis dari Indonesia itu dilakukan Hasan Tiro di Gunung Halimun, Kabupaten Pidi pada tahun 1976 silam. Perlawanan itu berakhir setelah ada kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan kelompok GAM lewat perjanjian Helsinki pada tahun 2005 silam. Jika seandainya dahulu GAM berhasil mencapai misinya untuk keluar dari NKRI, aksi tersebut melanggar Pancasila pada sila ke pertama, kedua, ketiga, atau yang kelima, seperti itu. Kita cari pokok permasalahan dalam soal yang akan mengerucut kepada hal tersebut tidak sesuai atau melanggar sila yang keberapa. Jika kita cermati, misi dari Gerakan Aceh Merdeka atau GAM itu adalah untuk keluar dari NKRI dan membentuk sebuah negara baru. Sehingga gerakan ini merupakan gerakan separatis dan termasuk ke dalam pemberontakan bersenjata, sehingga mengganggu keutuhan NKRI. Otomatis terjadi pelanggaran Pancasila, khususnya pada sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Artinya, GAM di sini, gerakan ini ingin meruntuhkan persatuan Indonesia, ingin meruntuhkan persatuan baik itu wilayah politik dan lain sebagainya, ya, yang sesuai dengan tujuan dari GAM tersebut. Sehingga ini adalah termasuk pelanggaran dari sila yang ketiga. Informasi untuk teman-teman semuanya. Di Siap Jadi ASN, di sini kita sediakan juga ada 6 buah paket gratis untuk teman-teman semuanya. Ada juga yang powerful di sini 64 paket berbayar. Ada super prediksi yang volume 1, volume 2, dan volume 3. Apa sih untuk super prediksi ini? Super prediksi ini didasarkan kepada FR tes CPNS tahun ini. Berapa harganya untuk mengikuti satu kali tryout ini? Rp25.000 untuk satu orang. Tapi jika teman-teman punya 5 komunitas, 5 orang yang ingin gabung, maka setiap orang hanya cukup membayar Rp15.000. Linknya kita sediakan di kolom deskripsi. Kemudian kita geser ke kiri. Di sini ada tryout untuk P3K khusus guru kelas SD. Juga sudah kita sediakan. Harganya juga sangat-sangat murah sekali. Hanya Rp20.000 kalau satu orang. Jika lebih dari 5 orang, maka cukup bayar Rp10.000 per orang. Jadi luar biasa. Manfaatkan kesempatan ini sekarang juga. Selanjutnya kita di soal nomor 2. Tanah Papua masih belum juga dapat lepas dari serangkaian konflik bersenjata. Dari sejak Orde Baru hingga reformasi telah berjalan. Rangkaian kejadian kekerasan yang melibatkan aparat keamanan dan kelompok separatis pendukung kemerdekaan Papua masih terus terjadi. Tak sedikit warga sipil yang justru jadi korban. Salah satu konflik besar yang terjadi di Papua sejak era reformasi yaitu kasus Wasior pada bulan Juni 2001. Tepatnya pada 13 Juni 2001 di Desa Wonoboyo, Wasior, 4 orang penduduk sipil dinyatakan tewas. Mereka diduga tewas oleh aparat keamanan yang melakukan pembunuhan di luar hukum. Selain itu, 39 orang mengalami penyiksaan dalam peristiwa ini. 5 orang dinyatakan dihilangkan secara paksa, dan 1 orang mengalami pelecehan seksual. Kasus ini digolongkan Komnas HAM sebagai salah satu kasus pelanggaran HAM berat pasca reformasi. Namun hingga kini kasusnya masih belum
juga ditindaklanjuti terkait dengan tindakan yang dilakukan berupa pelanggaran HAM tersebut terhadap penduduk sipil merupakan pelanggaran Pancasila, tepatnya pada sila yang keberapa? Pertama, kedua, ketiga, atau keempat, atau yang kelima. Dari soal nomor 2 yang begitu banyak ini, kita bisa melihat di kalimat yang terakhir terkait dengan tindakan yang dilakukan berupa pelanggaran HAM. Itu saja. Jika kita membaca di kalimat yang terakhir saja, itu sudah mewakili kalimat yang sebelumnya. Pelanggaran HAM jelas adalah melanggar Pancasila. Tapi sila yang keberapa? Melakukan tindakan pelanggaran HAM, dalam hal ini pelanggaran HAM berat, merupakan pelanggaran terhadap pengamalan Pancasila, khususnya pada sila yang kedua. Salah satunya pada butir di sila yang kedua itu ada poin mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Adanya pembunuhan termasuk tidak memperlakukan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kemudian ada pelecehan seksual, menghilangkan orang secara paksa. Itu juga termasuk sikap semena-mena terhadap orang lain. Dan hal-hal tersebut tidak menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Jadi secara garis besar, pelanggaran HAM yang dalam soal itu melanggar sila yang kedua, khususnya butir mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, kemudian melanggar juga terhadap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi jelas jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Lanjut kita di latihan berikutnya untuk soal nomor 3. Terdapat sebuah senjata tradisional yang berasal dari Sumatera Barat. Senjata tradisional ini cukup populer di berbagai daerah, bahkan hingga negara tetangga. Bentuknya seperti kuku macan dan cara menggunakannya pun butuh keahlian khusus. Sekarang masyarakat Minangkabau sering menggunakan senjata ini untuk mencabut akar di ladang. Nama senjata tersebut adalah A. Klewang, B. Golok, C. Kujang, Kurambia, atau E. Rencong. Sebelum kita memilih jawaban ini, tentu kita harus bisa memahami. Kita berikan opsi-opsinya, kita pahami juga mulai dari klewang. Klewang ini adalah senjata tradisionalnya NTT yang berbentuk seperti pedang. Jadi, klewang merupakan pedang dengan bilah bermata satu yang panjang dan ramping dengan ujungnya runcing. Sementara golok ini adalah pisau besar yang terbuat dari besi ataupun baja yang gunanya untuk memotong maupun membelah. Golok bisa digunakan sebagai alat berkebun oleh masyarakat Indonesia. Sementara kujang di sini adalah, kalau kita ingat film di MNC kan ada ya, itu adalah senjata tradisional dari Jawa Barat yang bentuknya sering dijadikan motif batik, patung maupun lambang yang mencerminkan suku Sunda. Senjata kujang. Sementara rencong, jelas kita ingat bahwasanya rencong ini merupakan senjata tradisional dari masyarakat Aceh yang merupakan simbol identitas diri, keberanian, dan ketangguhan suku Aceh. Jadi dari Sumatera Barat yang berbentuknya seperti kuku macan, kemudian bisa digunakan untuk mencabut akar, itu merupakan D. Kurambia. Selanjutnya kita masuk di nomor 4. Sebuah wewenang dalam membentuk undang-undang yang dibahas bersama Presiden untuk mendapat persetujuan bersama, kemudian membahas dan memberikan keputusan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang merupakan wewenang dari MPR, DPR, MA, MK, atau BPK. Baik, kita akan bahas di sini terkait dengan fungsi legislasi. Di sini DPR memiliki tugas dan wewenang, di antaranya adalah menyusun program legislasi nasional, kemudian menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, kemudian membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama Presiden.
Jadi menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Jadi di soal nomor 4 di sini adalah wewenang dari DPR. Pilihan jawaban yang B. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 5. Nasionalisme menonjol sejak Revolusi Prancis sebagai respon terhadap kekuatan-kekuatan Imperium Barat yang berhasil meluaskan penetrasi kekuasaannya ke berbagai belahan bumi. Nasionalisme menjadi ideologi baru yang sangat penting dan disejajarkan dengan demokrasi. Dikarenakan tanpa sebuah negara nasional, demokrasi akan sulit terwujud. Berikut ini yang bukan latar belakang tumbuhnya nasionalisme di Indonesia adalah kecuali. Di situ ada yang bukan, ada kecuali. Berarti ya sama saja pertanyaannya gini. Berikut ini yang termasuk atau yang merupakan latar belakang tumbuhnya nasionalisme di Indonesia. Kita harus bisa memahami soal gitu ya. Yang bukan ada kecuali berarti ya tidak ada. Menjadi soalnya seperti itu saja. A. Semangat bangsa-bangsa terjajah lainnya dalam meraih kemerdekaan. B. Dampak revolusi industri di abad 19 di Indonesia. C. Maraknya temuan yang menjadikan bangsa Indonesia tersohor. D. Indonesia terbagi atas provinsi-provinsi yang menyebabkan egoisme etnis semakin kental. Atau E. Penemuan luar biasa dalam bidang teknologi. Oke, seperti yang saya informasikan tadi, yang ditanyakan di soal adalah latar belakang tumbuhnya nasionalisme di Indonesia. Kita patut ingat bahwasanya lahirnya nasionalisme di Indonesia selain disebabkan karena penderitaan panjang yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yang dialami baik itu di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, hukum maupun politik, juga dipengaruhi oleh meningkatnya semangat bangsa-bangsa terjajah lainnya yang pada saat itu sudah meraih kemerdekaan, antara lain Filipina dan India. Sejarah terbentuknya nasionalisme di Indonesia disebabkan karena adanya perasaan senasib, sepenanggungan yang merupakan suatu reaksi subjektif dan kemudian kondisi objektif secara geografis menemukan koneksitasnya, sehingga yang termasuk latar belakang tumbuhnya nasionalisme di Indonesia adalah adanya semangat-semangat dari bangsa-bangsa terjajah lainnya dalam meraih kemerdekaan. Pilihan jawaban yang A. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 6 ya. Untuk soal nomor 6 kita sharing bersama. Jawabannya silahkan tulis di kolom komentar. Kita akan bahas video selanjutnya. Kita akan bahas di video selanjutnya ya. Bela negara merupakan sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut. Sedangkan secara non-fisik, konsep yang diartikan sebagai upaya untuk ikut berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Landasan dari konsep bela negara secara yuridis adalah Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal A20, B25, C26, D27 atau E28. Ini adalah salah satu latihan di nomor 6 dan nomor 7. Nanti jawabannya silakan tulis di kolom komentar. Selanjutnya, latihan berikutnya adalah di soal nomor 7. Para peneliti tengah melakukan uji coba terhadap sejumlah formula vaksin yang diharapkan dapat menjadi penangkal virus COVID-19 atau virus corona. Dokter dan ilmuwan telah membuat kemajuan dalam usaha pembuatan vaksin. Pada saat yang bersamaan, para dokter tersebut juga berusaha untuk memperbaiki formula dan metode pengobatan bagi mereka yang telah terjangkit. Berdasarkan beberapa obat yang telah terbukti efektif dalam melawan COVID-19. Upaya para peneliti dan para dokter di atas mencerminkan nilai Pancasila, khususnya pada sila yang ke berapa? A1, B2, C3, D4, atau E5. Kita sharing bersama. Silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Untuk pembahasan dari soal nomor 6 dan 7 akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.
Untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif dalam klub matematika, yang sudah subscribe kami, terima kasih. Semoga semua video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa selalu tonton kami di klub matematika dan semoga video ini bisa bermanfaat.